Kemudian dia memulai untuk membuat tiangnya ya. Dia membuat tiang rumah ya, tapi dinding rumahnya hanya sebagian ya teman-teman, tidak semuanya ya, atau untuk sirkulasi udara rumah tersebut ya. Kemudian dia mengukur apa nih, kalian pernah nggak ngebayangin punya tempat sendiri yang bisa dihuni, entah itu shelter buat healing, villa kecil, pondok ataupun saung, bahkan rumah impian? Dan pasti butuh biaya yang sangat besar serta material yang mahal dan tukang yang ahli. Hai semuanya, nama saya Bro Al, dan di kontenku pertama kali saya akan mengajak kalian untuk melihat dengan cara yang berbeda. Sebenarnya kita semua punya potensi untuk membangun apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kuncinya cuma dua: memanfaatkan bahan sederhana dan bersahabat dengan alam. Dan di video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang perempuan membuat tempat huniannya atau rumah barunya itu dari pondok atau rumah yang sudah lama yang terbuat dari kayu itu terbengkalai, dan dia akan coba merenovasinya menjadi lebih baik dan lebih indah. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita reaction videonya. Check this out. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan videonya. Ada seorang perempuan ya yang baru saja turun dari perahu, kemudian dia menginjakkan kakinya ke sebuah pulau yang ada gubuk atau rumah yang sudah reot ya, atau rusak. Dia sedang melihat-lihat kondisi rumah tersebut dan kemudian dia berusaha untuk membongkarnya ya. Jadi rumah ini akan direnovasi olehnya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, agak kurang yakin ya melihat seorang perempuan bisa merenovasi rumah. Tapi kita lihat aja kan teman-teman ya, satu persatu dia membuka tembok bilik bambunya, dan bisa kita lihat semua gubuk ini terbuat dari bahan bambu ya, dari tiang maupun biliknya, kemudian lantai papannya semua sudah dibongkar ya. Kemudian dia menggambar denah rumah yang akan dibangunnya ya. Ternyata rumah yang tadi dibongkar habis teman-teman. Saya kira akan direnovasi saja, hanya sebagian saja yang dibongkar, sebagian tidak. Ternyata semuanya dibongkar, dan sekarang dia sedang berusaha mencari pasir atau kerikil ya. Oh, dia ke seberang, dia mencari pasirnya di pulau lainnya ya, tidak di pulau itu ya, dengan menggunakan perahu kecil atau sampan. Kemudian dia memulai untuk membuat tiangnya ya. Dia mulai mengukur tiang satu persatu, kemudian dia menggali ya untuk membuat fondasi. Setelah digali, menggali tanah, dia mencoba menyusun fondasi batu-batuan atau batu kali untuk membuat fondasi. Oke, dia membuka terpal, kemudian terpal yang sudah digelar tadi diletakkan pasir di atasnya ya, kemudian dicampur oleh semen dan diaduk. Sepertinya dia akan membuat adonan adukan ya. Oke, batu yang dia susun tadi mulai diolesi dengan semen ya, dengan semen yang dicampur pasir, atau bisa kita katakan dia membuat fondasi. Setelah fondasi jadi, membuat cor-coran semen ya untuk lantai ya, dia membuat lantai rumah. Kemudian setelah selesai dia mendatangkan kayu ya, dengan memesan dari orang 3 laki-laki yang datang membawa kayu, menghampirinya, dan dia mulai menguliti kayu tersebut. Ternyata dia membuat rumahnya tidak sendirian ya teman-teman. Kita lihat di situ ada beberapa laki-laki yang membantunya. Langkah pertama atau langkah berikutnya setelah membuat fondasi dan lantai rumah, dia membuat tiang rumah ya, tiang rumah. Kemudian tiang-tiang itu didirikan satu persatu.
dengan dibantu oleh 3 orang pria tadi ya. Oh, kemudian dia memesan atap juga ya. Oke, saya kira atapnya terbuat dari bahan-bahan alam ya yang ada di sekitar, atau dari pepohonan atau dari daun-daunan ya. Ternyata dia memesan seperti spandek ya yang terbuat dari baja ringan. Oke, satu persatu dipasangnya atap rumah. Setelah pemasangan atap selesai, dia mulai membuat papan, membuat atau memesan ya. Sepertinya dia memesan papan dia oleh 3 pria yang tadi. Kemudian dia membuat rumah ini pun dibantu oleh para pria tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya agak kurang yakin ya jika seorang perempuan atau wanita ini membuat atau merenovasi sebuah rumah gitu ya, agak mustahil kelihatannya. Oleh karenanya ya alhasil seperti ini, dia dibantu oleh 3 laki-laki lain. Oke, ternyata dia membayar 3 laki-laki itu yang telah membantunya. Dinding rumah sudah jadi yang terbuat dari papan ya, dan dia mulai membersihkannya. Tapi dinding rumahnya hanya sebagian ya teman-teman, tidak semuanya ya. Oh, kemudian dia memesan semacam tirai teman-teman. Dan ternyata tirai tersebut dipasang untuk bagian dinding lainnya ya. Jadi tidak semuanya dinding rumah dari papan ya. Sebagian dia gunakan tirai ya. Oh, fungsinya untuk sebagai pengganti jendela mungkin ya, karena tirai kan bisa ditarik, digulung seperti ke atas gitu ya, supaya udara masuk atau untuk sirkulasi udara rumah tersebut. Oke, kemudian dia mengukur apa nih? Oke, dia membuat aduan semen lagi dicampur pasir. Oh, dia mulai menyusun bata ya, kemudian dicampur oleh semen dan pasir yang sudah diaduk tadi. Nah, dia menyusunnya persegi panjang ya. Kita belum tahu dia sedang membuat apa. Ya, sepertinya sudah terjadi ya teman-teman. Saya rasa dia akan membuat kompor untuk memasak ya. Ternyata benar dia membuat kompor ya. Membuat kompor atau tungku ya. Tapi yang uniknya teman-teman, dia membuat kompor itu langsung sama panci ataupun wajannya ya, langsung dicor. Oh, untuk mencetaknya saja ya, untuk melubangi agar presisi. Oh, dia langsung mencoba untuk memasak ya. Setelah membuat tungku tadi, dia langsung coba masak. Kemungkinan dia sudah lapar ya, karena menghabiskan cukup banyak tenaga ya untuk merenovasi atau membangun rumah tadi ya. Oke, selanjutnya dia membuat pagar nih teman-teman. Pagar sederhana ya, dengan menggunakan batang-batang kayu ya, dari pepohonan atau dari ranting-ranting pohon. Dan dia membuat pagar mengelilingi rumah yang tadi dia bangun ya. Oke, kita
Oke, dia melubangi tanah di luar pagar ya, yang berbentuk lingkaran ya. Kita belum tahu dia akan membuat apa. Oh, dan dia mengukur tiang dari tiap-tiap lubang ya, mengukurnya dengan menggunakan kayu ya, kayu bambu ya. Kemudian dia mengukurnya dengan menggunakan laser. Kemudian dia menandai laser titik yang menggunakan laser tadi ditandain, kemudian dipotong bambu itu dan disamakan oleh besi ya, besi. Kemudian dia mengukur besi-besi dan dipotong dengan menggunakan bambu yang sudah diukur tadi dengan menggunakan laser tadi ya. Oke, kemudian besi-besi itu dirakit dengan menggunakan kawat, diikat satu sama lain. Ternyata pekerja keras juga ya perempuan ini. Dia membuat semacam tiang teman-teman dari besi yang tadi dia ikat ya dengan menggunakan kawat. Sepertinya dia membuat cakar ayam ya. Kita belum tahu dia membuat apa. Kemudian dia membuat tiang ya dengan menggunakan paralon ya. Kemudian paralon dimasukkan ke dalam besi tadi dan diisi oleh semen dan dengan campuran pasir. Kemudian dia membawa kayu ya, dan kayu tersebut dibelah, kemudian dipotong dan diukur ya, kemudian diletakkan di antara tiang-tiang tadi ya. Oke, kemudian kayu itu dikaitkan di antara kedua tiang tadi. Dan dia memaku kayu-kayu pohon tadi ya, dan menyusunnya di atas tiang tadi. Kemudian dia memesan kanal ya, sepertinya kanal atau holo ya, yang terbuat dari baja ringan, yang didatangkan oleh beberapa laki-laki dengan menggunakan perahu. Kemudian laki-laki tersebut membantu memasangkannya ya di tempat yang dia baru bangun tadi ya. Apa ini, sepertinya semacam saung ya, saung atau gubuk kecil ya. Oke, lengkap dengan seng atau spandeknya. Wah, ini mah bukan dari alam sih. Lebih kayak kita apa sih teman-teman, membuat rumah ya pada umumnya ya di perkotaan ya, seperti itu. Dan setelah beberapa lama selanjutnya dia memplester tembok ya, tembok si saung tadi ya. Bambu ternyata temboknya, kemudian diplester dengan menggunakan semen. Ternyata bisa juga ya. Kemudian dia menyusun belahan bambu ya, dianyam. Aku kurang tahu dia membuat apa ya selanjutnya ini. Menganyam bambu dibentuk seperti sebuah perahu gitu ya.
Apakah dia akan membuat perahu, teman-teman? Kita lihat saja. Oh, dan anyaman bambu tadi yang dibentuk seperti perahu disemen. Oke, disemen ya dengan menggunakan campuran pasir, ditengkurapin atau dibalik kemudian disemen sama dia, dan hasilnya rapi juga ya. Selanjutnya gimana nih, apakah si bambu itu berfungsi sebagai mencetak saja atau tetap disatukan oleh si semen tadi ya? Oh, bagian luar sudah selesai, kemudian dikembalikan lagi posisinya, menengadah ya, dan bagian dalamnya sekarang di semen. Apakah tadi pergantian kostum atau pergantian orang ya? Ini satu orang atau ada beberapa perempuan gitu yang melakukan atau yang mengerjakan? Aku nggak merhatikan wajah. Wajah perempuannya, iya sih nampaknya beda ya. Seperti mereka ada beberapa perempuan ya, tidak hanya satu perempuan saja. Oke, kemudian perahunya sudah jadi, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Menurut kalian gimana? Video yang barusan kita tonton apakah menarik atau biasa aja? Ya, tapi seenggaknya seorang perempuan membuat atau membangun rumah dan juga perahu, kemudian tidak hanya rumah, perahu, dan tadi ada saung kecil juga ya kita lihat. Ya, saya pribadi nilainya ini perempuan mempunyai talenta yang sangat bagus ya. Jadi biasanya kan hanya laki-laki saja yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, dan itu pun tidak semua laki-laki bisa. Sedangkan pekerjaan profesi tukang bangunan ya bisa dikerjakan oleh perempuan tadi ya. Aku kurang tahu tadi ada beberapa perempuan, tapi sepertinya ada beberapa perempuan, entah 2 atau 3 perempuan ya tadi yang mengerjakannya. Tapi menurut gue itu udah the best banget sih, perempuan mempunyai talenta sebagai profesi tukang bangunan gitu. Biasanya kan perempuan yang kita tahu kebanyakan perempuan itu di dapur ya tempatnya ya, tapi tidak dengan wanita yang barusan kita tonton. Perempuan atau wanita tersebut bisa membangun sebuah rumah dan juga perahu nih teman-teman. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Terus dukung channel saya untuk video-video atau reaction berikutnya ya, dengan pencet tombol like dan subscribe. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.